Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eka dan teman-teman. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari penjualan produk kami. Di sini kami akan menjelaskan latar belakang, BMC, strategi branding, pemasaran digital, evaluasi produk, hasil dan profitabilitas, serta refleksi dan rencana keberlanjutan. Untuk latar belakangnya, kenapa sih kita memilih produk puding untuk kita jual? Karena fenomena kulminasi menyebabkan suhu Surabaya meningkat hingga 36 derajat Celcius, bahkan terasa mencapai 40-41 derajat akibat kelembaban tinggi. Cuaca panas ini menjadi peluang untuk menghadirkan produk yang menyegarkan. Puding Cihuy hadir sebagai inovasi cemilan dingin yang memadukan puding aneka varian dengan lembut. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan camilan segar, terjangkau dan bervariasi, sekaligus memiliki potensi sebagai produk kewirausahaan mahasiswa. Bahasan nafas puding Cihuy kelompok 1. Yang pertama yaitu key partners. Di sini kami memasukkan 3 poin. Yang pertama yaitu pemasok bahan baku berupa puding, fla, dan keju. Selanjutnya pemasok kemasan plastik, puding siram, dan influencer media sosial atau teman mahasiswa. Selanjutnya ada key activities. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu produksi produk, yang kedua uji coba, yang ketiga promosi melalui media sosial dan grup mahasiswa, yang keempat evaluasi, dan yang kelima menjaga kualitas dan kebersihan produk. Selanjutnya elemen ketiga yaitu key resources. Yang pertama yaitu kemasan dan sendok plastik, bahan baku, peralatan produksi, sumber daya manusia, akun media sosial untuk promosi, serta modal awal. Elemen yang keempat yaitu adanya value proportions. Yang pertama praktis dan harga terjangkau, yang kedua porsi pas untuk ngemil saat istirahat kuliah maupun kerja, yang ketiga alternatif dessert murah dan mudah untuk didapatkan. Selanjutnya dikemas menarik dan disajikan dingin. Yang terakhir yaitu bonus kata-kata penyemangat. Elemen kelima yaitu customer relationship. Yang pertama yaitu pelayanan yang ramah dan cepat untuk customer. Selanjutnya interaksi aktif di media sosial, dan yang terakhir menyediakan sistem pre-order. Selanjutnya adanya channels berupa Instagram, TikTok, WhatsApp, penjualan offline di sekitar kampus UNER. Selanjutnya elemen ketujuh adanya customer segments, di mana kami menargetkan di kalangan usia 12-40 tahun berupa pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, dosen dan sivitas akademika UNER, serta umum. Yang kedelapan ada cost structure, di mana biaya tetap sekitar 25.000, biaya operasional 31.500 per 5 cup 200 ml, biaya kemasan 880 per cup, gaji karyawan 10.000 per 5 cup sesuai HPP. Selanjutnya yaitu harga jual yaitu 10.000 per cup 200 ml. Yang terakhir yaitu adanya benefit dan fulfillment. Yang pertama, memberikan camilan segar dan praktis di tengah cuaca panas Surabaya. Selanjutnya, harga terjangkau untuk kantong mahasiswa, serta yang terakhir membawa kesan positif lewat bonus kata-kata. Selanjutnya ada strategi branding dan channel untuk kriteria produk kami, yaitu produk puding lembut dengan siraman fla manis dan berbagai macam topping. Untuk tagline, kami memiliki tagline rasanya gokil, teksturnya chill. Tagline ini sangat sesuai dengan produk kami yang memiliki rasa dan tekstur yang pas dan disukai oleh banyak orang. Dan untuk channel, kami memiliki akun Instagram bernama Cihuy Bingits untuk media kami dalam mempromosikan produk. Selain itu, kami juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menyebarkan produk kami dan juga untuk membuka penjualan secara pre-order di berbagai grup WhatsApp. Nah, selanjutnya untuk pemasaran sendiri, pastinya di setiap jualan terdapat pemasaran, ya dimana pasti kita di zaman digital seperti ini kita membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus, lalu kita juga menjalankan iklan dengan jangkauan di wilayah sekitar kita, yaitu di wilayah UNER, dan kita juga mencetak brosur dan ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang. Jadi dengan melalui platform-platform sosial media yang ada saat ini seperti di Instagram, kita melakukan upload reels dan story lalu di-repost oleh masing-masing anggota. Lalu melalui TikTok kita juga membuat konten disertai dengan caption yang informatif. Lalu melalui WhatsApp sendiri kita membagikan poster digital dengan caption menarik beserta link Google Form pemesanan atau pre-order. Dan tentu saja kita juga menyediakan layanan offline, di mana kita juga melakukan penjualan secara langsung, menjual di tempat. Dan jual beli langsung di tempat ini dapat dilakukan ya tanpa harus melakukan pre-order. Jadi kita bisa memberikan informasi poster secara langsung kepada calon konsumen di booth atau di tempat offline, di mana kita menjual produk kita di situ. Lalu, kami akan membahas tentang evaluasi produk puding Cihuy. Jadi pada awal penjualan kita memberi opsi 2 ukuran produk. Yang pertama, ukuran 150 dengan harga 7.000, dan yang kedua ukuran 200 ml dengan harga 10.000. Namun, setelah kita lihat daya beli konsumen dan produk mana yang lebih dulu habis, kita bisa melihat pola bahwa konsumen cenderung lebih menyukai ukuran 200 ml karena harganya pas di 10.000. Jadi pada
Produksi selanjutnya, kami sudah menghapuskan ukuran yang 150 ml. Jadi, sampai sekarang kita hanya memproduksi yang ukuran 200 ml dengan harga tetap yakni 10.000. Lalu yang kedua adalah tentang bentuk produk puding kami. Jadi, kami membuatnya dengan bentuk bulat-bulat. Namun karena dirasa keberatan dalam proses produksi, kita punya ide untuk mengubah bentuk bulat menjadi bentuk layering. Setelah kami coba, kami trial, kami jual, kita menanyakan respon kepada customer seperti apakah lebih menyukai bentuk sebelumnya yaitu bulat-bulat atau bentuk yang sekarang yaitu layering. Kebanyakan dari mereka menjawab mereka lebih menyukai bentuk yang bulat-bulat karena dirasa lebih mudah untuk dimakan. Jadi setelah 1 kali produksi menggunakan teknik layering, kami berganti lagi kembali menjadi membentuk puding secara bulat-bulat. Lalu yang ketiga, karena kami selalu mendengarkan feedback dari customer kami dan menerima kritik serta saran, kami sedikit memodifikasi puding kami karena ada beberapa saran dari customer yang bilang bahwa tolong tambahi puding dengan topping dari topping-topping kekinian gitu. Jadi kami juga menambahkan topping, ada 4 topping yaitu parutan keju, coklat crumble, vanilla balls, dan oreo crumble. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan profitabilitas yang didapatkan oleh kelompok kami dalam penjualan produk puding Cihuy selama 4 batch periode penjualan. Jadi, kita mulai yaitu untuk batch pertama, kelompok kami berhasil menjual sebanyak 22 cup dengan omset yang kami dapatkan sebesar 220.000. Untuk labanya sendiri yaitu sebesar 44.000 di batch pertama. Untuk batch kedua, kami menjual sebanyak 22 cup dengan omset yang dihasilkan sebesar Rp220.000. Untuk labanya sendiri yaitu sebesar Rp36.520. Hal ini dikarenakan adanya perubahan strategi di mana batch 2 ini kami menambahkan adanya varian topping sehingga laba yang kami dapatkan pun lebih sedikit daripada batch yang pertama. Lanjut untuk batch 3, kami menjual sebanyak 25 cup dengan omset yang dihasilkan sebesar Rp250.000. Untuk laba bersihnya sendiri, kami mendapatkan sebesar Rp41.500. Untuk batch keempat atau batch terakhir ini, kami menjual sebanyak 30 cup dengan omset yang didapatkan sebesar Rp300.000 dan laba sebesar Rp49.800. Untuk total omset sendiri, dari batch pertama sampai batch keempat, yaitu sebesar Rp990.000. Untuk total laba bersihnya, yaitu sebesar Rp171.820.000. Dapat dilihat di grafik pertama, yaitu grafik yang kuning, itu merupakan grafik stok penjualan kami dari batch pertama ke batch 4. Lalu dapat dilihat juga di grafik kedua, yakni grafik omset dan laba yang kami hasilkan selama periode penjualan 4 batch. Oke, sekarang kita akan bahas tentang refleksi dan rencana keberlanjutan. Nah, di sini ada refleksi usaha puding Cihuy. Yang pertama, ada usaha puding Cihuy memberikan pengalaman nyata dalam berwirausaha. Terus yang kedua, kami belajar mengenai kerjasama tim dan pembagian tugas. Selanjutnya, kualitas produk dan tampilan sangat mempengaruhi minat beli konsumen. Jadi waktu itu kami dan tim ini rencana mau mengubah bentuknya, udah mengubah bentuknya. Dan ternyata konsumen tuh kayak pada ngomong gitu, pada ngasih saran, ternyata mereka kesulitan makan waktu diubah bentuknya. Nah, kita tuh mengubah bentuknya tuh menjadi agak lebih besar, dan mereka tuh protes, ngomong ternyata mereka kesusahan dalam memakan puding itu, sehingga alhasil kita ubah lagi bentuknya ke bentukan semula, yaitu kayak bulat-bulat kecil gitu. Terus selanjutnya, promosi dan konsistensi menjadi tantangan yang perlu ditingkatkan. Kemudian rencana keberlanjutan usaha. Nah, melanjutkan usaha puding Cihuy secara bertahap, selanjutnya menambah variasi rasa dan topping puding. Nah, jadi rencana keberlanjutan ini kami mau menambah varian rasa. Jadi bukan cuma matcha, coklat, strawberry, dan juga mangga, tapi kami akan menambah varian rasa menjadi lebih banyak dan beragam. Terus selanjutnya mengembangkan kemasan yang lebih menarik, dan kita tuh belajar dari sini. Mungkin kemasan kita sekarang ini terlalu polos dan agak banyak kekurangannya ya. Nah, jadi mungkin suatu saat nanti kita bisa mengembangkan kemasan itu menjadi lebih menarik dan juga aman, gak bocor-bocor dan gak ada kekurangan apapun. Terus selanjutnya memanfaatkan media sosial sebagai sarana produksi, dan yang terakhir menjaga kualitas rasa agar pelanggan tetap loyal. Dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam tim, serta cara memasarkan suatu produk dengan baik dan benar.